Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Purnamasari. Saya dari PIB Ekstensi semester 4. Saya di sini akan menyampaikan hasil ujian akhir semester genap mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pembimbing Umi Wulansari, SPDI MPD. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu tentang konsep kurikulum. Konsep kurikulum meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, pengertian kurikulum menurut para ahli. Kurikulum pada zaman dahulu digunakan dalam bidang olahraga dan berasal dari kata curi atau pelari dan curere atau tempat berpacu. Dan kata kurikulum itu diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari yang dimulai dari start hingga finish untuk mendapatkan penghargaan. Menurut Charlotte B. Alberti tahun 1965 menjelaskan bahwa kurikulum diartikan sebagai segala aktivitas yang diberikan kepada siswa dan masih berada di bawah tanggung jawab sekolah. Sedangkan menurut R. Ibrahim tahun 2005 mengelompokkan kurikulum menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi substansi, kedua dimensi sistem, dan yang ketiga dimensi bidang studi. Konsep kurikulum yang kedua yaitu dimensi kurikulum. Menurut S. Hamid 1988 mengemukakan bahwa pada saat sekarang bahwa istilah kurikulum memiliki 4 dimensi kurikulum, yaitu A. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi ide, yang artinya sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman untuk pengembangan kurikulum selanjutnya. Tokohnya adalah Henry C. Morrison, Oliva, Donald E. Orlowski, dan B. Othniel Smith. Yang kedua, B. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi rencana, yaitu seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, C. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi kegiatan, yang artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, D. Pengertian kurikulum dihubungkan dengan dimensi hasil, yang artinya kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Konsep kurikulum yang ketiga yaitu karakteristik kurikulum. A. Kurikulum sebagai mata pelajaran, yaitu menggambarkan kurikulum sebagai pengkombinasian mata pelajaran untuk membentuk sekumpulan materi yang akan diajarkan. B. Kurikulum sebagai pengalaman, yaitu kurikulum dipandang sebagai sejumlah pengalaman yang dihadapi siswa dalam konteks pembelajaran. C. Kurikulum sebagai tujuan, yang artinya sebagai alat yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang D. Kurikulum sebagai reproduksi sosial, yang artinya kurikulum haruslah merefleksikan kultur suatu masyarakat. Yang E. Kurikulum sebagai curere, yaitu diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh. Konsep kurikulum yang keempat yaitu fungsi dan peran kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum itu berfungsi sebagai acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai
pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Sedangkan bagi siswa, kurikulum itu berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Nah, berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat 6 fungsi kurikulum, yaitu yang pertama fungsi penyesuaian, yang kedua fungsi integrasi, yang ketiga fungsi diferensiasi, yang keempat fungsi persiapan, dan yang kelima fungsi pemilihan serta fungsi diagnostik. Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, kurikulum memiliki 3 peranan, yaitu peran konservatif, yang kedua peran kreatif, dan yang ketiga peran evaluatif. Baiklah, kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Pengembangannya yaitu yang pertama, hakikat kurikulum PAI di madrasah. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Asy-Syaibani menetapkan 5 dasar pokok kurikulum pendidikan. Pertama adalah dasar religius, yang kedua adalah dasar falsafah, dan yang ketiga dasar sosiologi, serta yang kelima adalah dasar organisatoris. Kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah bertujuan untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia unggul dalam beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menganalisa ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, pengembangan kurikulum memiliki 10 prinsip. Yang pertama, A. Prinsip peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya. Yang B. Prinsip keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Yang C. Prinsip berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntunan lingkungan. D. Prinsip keseimbangan antara etika, logika, estetika, dan kinestetika. E. Prinsip penguatan integritas nasional. E. Prinsip pengetahuan dan teknologi informasi. G. Prinsip pengembangan keterampilan hidup. Yang H. Prinsip pilar pendidikan yang dijadikan prinsip pengembangan kurikulum di madrasah. Yang I. Prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Dan yang J. Prinsip belajar sepanjang hayat. Nah, itu prinsip dari pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Kemudian, pengembangan kurikulum PAI di madrasah memiliki landasan. Yang pertama, landasan agama. Dalam mengembangkan kurikulum, sebaiknya berlandaskan pada Pancasila, yang terutama sila pertama. Yang kedua, landasan filsafat. Filsafat pendidikan dipengaruhi oleh 2 hal pokok, yaitu cita-cita masyarakat dan kebutuhan peserta didik yang hidup di masyarakat. Yang C. Landasan psikologi belajar. Kurikulum belajar menyajikan beberapa teori belajar yang masing-masing menelaah proses mental dan intelektual perbuatan belajar. Yang D. Landasan sosio-budaya. Nilai sosial budaya dalam masyarakat bersumber dari hasil karya akal budi manusia. Yang E. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di pengembangan kurikulum
pendidikan agama Islam di madrasah memiliki perkembangan dan modernisasi, yaitu sebagaimana ketentuan dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah dituntun mengacu pada SNP guna menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian, serta yang mengembangkan itu semua terintegrasi dengan pendidikan karakter. Baiklah, kemudian saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah. Di dalam pelaksanaan kurikulum, administrasi pelaksanaan kurikulum memiliki kegiatan-kegiatan dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu menyusun rencana kegiatan tahunan. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan program atau unit. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan PBM. Yang kelima, mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi. Yang keenam, melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi belajar. Yang kedelapan, mengatur alat perlengkapan pendidikan. Yang kesembilan, melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang ke-10, merencanakan usaha peningkatan guru. Nah, itulah pelaksanaan pengembangan kurikulum di sekolah. Baiklah, kemudian saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu apa saja syarat evaluasi kurikulum pendidikan agama Islam. Syaratnya yang pertama yaitu validity. Artinya pelaksanaan tes harus berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi, meliputi seluruh bidang tertentu yang diinginkan dan diselidiki, sehingga tidak hanya mencakup di satu bidang saja. Soal-soal tes harus memberi gambaran keseluruhan atau representatif dari kesanggupan anak mengenai bidang itu. Yang kedua, reliable, artinya yaitu tes tersebut dapat dipercayai dengan memberikan ketelitian dan keterangan tentang kesanggupan anak didik sesungguhnya. Soal yang ditampilkan tidak membawa tafsiran yang bermacam-macam sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga, efisiensi, artinya yaitu tes yang dilakukan merupakan tes yang mudah administrasinya, penilaian, dan interpretasinya atau penafsirannya. Selain itu, evaluasi yang dilaksanakan harus secara cermat dan tepat pada sasarannya, sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Insyiqaq ayat 8. Artinya itu, maka dia akan dievaluasi dengan pengevaluasian yang mudah. Yang keempat, ta'budiyah dan ikhlas, yang artinya itu evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila prinsip ini dilakukan, maka upaya evaluasi akan membuahkan kesan husnuzon atau prasangka baik, terjadi perbaikan tingkah laku secara positif, dan menutupi rahasia-rahasia buruk pada diri seseorang. Baiklah, kemudian saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu apa saja landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu landasannya agama. Dasar teologis atau agama adalah dasar yang ditetapkan nilai-nilai ilahi yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan nilai yang kebenarannya mutlak dan universal. Yang kedua yaitu
Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan sesuatu atau sering disebut dengan dasar-dasar. Dasar filosofis dalam pendidikan Islam harus berdasarkan wahyu Tuhan dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta warisan para ulama. Filsafat pendidikan menurut Islam yakni filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam atau yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Dalam proses pendidikan terjadi interaksi antar individu manusia, yaitu antara peserta didik dengan pendidik dan juga antara peserta didik dengan orang-orang yang lainnya. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena kondisi psikologisnya. Manusia berbeda dengan benda atau tanaman karena benda atau tanaman tidak mempunyai aspek psikologis. Manusia juga lain dari binatang karena kondisi psikologisnya jauh lebih tarapnya dan lebih kompleks dibandingkan dengan binatang. Berkat kemampuan-kemampuan dibandingkan dengan binatang, berkat kemampuan-kemampuan psikologis yang lebih tinggi dan kompleks, inilah sesungguhnya manusia lebih maju dan lebih banyak memiliki kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan dibanding dengan binatang. Yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Sosial adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial, hubungan antara individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, anak selalu bergaul dengan lingkungan atau dunia sekitar. Dunia sekitar merupakan lingkungan hidup bagi manusia. Pada dasarnya, dunia sekitar manusia dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu dunia alam kodrat, kedua, sekitar benda-benda buatan manusia, dan yang ketiga, dunia sekitar masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah produk dari kebudayaan. Kebudayaan manusia yang terkait dengan ilmu dan teknologi pada saat ini telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Kemajuan cepat dunia dalam bidang informasi dan teknologi dalam 2 dasar terakhir telah berpengaruh pada peradaban manusia melebihi jangkauan pemikiran manusia sebelumnya. Pengaruh ini terlihat pada pergeseran tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan keseimbangan baru antara nilai-nilai, pemikiran, dan cara-cara kehidupan yang berlaku pada konteks global dan lokal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.